Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 204190079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Nur Khaliso, NIM 2041973. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri, NIM 204190072, kelas PGMI 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anggraini, NIM 204190080. Saya Fitri Munawaroh, NIM 2041994. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita akan belajar mengenai hadis tentang niat. Tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu aw ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yanqiluha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung dengan niatnya. Di situ dijelaskan sesuatu tergantung dengan niatnya. Berarti apa yang kita lakukan tergantung dengan niatnya. Misalnya, silakan pergi sekolah. Pergi sekolah niatnya untuk bermain, tapi pergi ke sekolah berarti tidak dihitung pahala. Berarti harus sesuatu yang diniatkan, maka itu akan dinilai pahala. Turunnya hadis tentang niat ini atau asbabun wurudnya, yakni Rasulullah itu memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat yang berkenaan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar para sahabatnya. Kemudian seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan untuk kepentingan Islam, melainkan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Orang laki-laki tersebut dipanggil dengan sebutan Muhajir Ummu Qais atau orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Dan yang keempat, laki-laki tersebut akan tinggal di Mekah. Ummu Qais akan bersedia dinikahi di tempat tujuan, yakni di tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Kesimpulan dari hadis niat. Dari hadis di atas, kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran agama Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya bukan karena Allah. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang niat. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat sangat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Hadis tentang niat dan hijrah. Hijrah menurut bahasa ialah meninggalkan sesuatu dan berpindah kepada selainnya. Menurut istilah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam karena takut fitnah dan untuk menegakkan agama. Hijrah ialah perpindahan. Nah, hijrah itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hijrah tempat, yang kedua hijrah amalan, yang ketiga hijrah pelaku. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hijrah tempat? Ialah yakni seseorang berpindah dari suatu tempat yang banyak maksiat, kefasikan, dan dari negara yang tidak dijumpai hal-hal tersebut. Yang kedua hijrah amalan. Nah, apa itu hijrah amalan? Yakni seseorang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan dan kefasikan. Yang ketiga hijrah pelaku. Apa itu hijrah pelaku? Yakni seseorang menjauhi orang yang terang-terangan berbuat maksiat dengan syarat dan timbul masalah
yang besar ketika dia menjauhi larangan tersebut. Nah, Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.